Pemirsa Intens Investigasi. Pengakuan Revelino Tuase sebagai ayah biologis dari CA, putri yang dilahirkan Lisa Mariana, seakan menjadi angin segar buat kubu Ridwan Kamil. Ya, akhir pekan lalu, lewat kuasa hukumnya Fikri Wijaya, Revelino mengaku sangat yakin 100% jika ia adalah ayah biologis dari CA. Padahal, Lisa Mariana mengklaim jika putrinya itu adalah buah dari hubungan terlarangnya dengan mantan gubernur Jawa Barat tersebut. Selain itu, Fikri Wijaya juga menceritakan secara rinci kronologis pertemuan kliennya dengan Lisa, hingga kemudian mereka pun berhubungan intim di salah satu hotel di kawasan Sentul yang berujung hamilnya mantan model tersebut. Seiring dengan kehamilannya, Lisa pun langsung meminta Revelino untuk mendampingnya selama masa kehamilan. Pengakuan Revelino ini pun jelas menjadi keuntungan tersendiri buat Ridwan Kamil yang secara tegas juga menampik sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana. Lantas benarkah pihak Ridwan Kamil akan menjadikan Revelino sebagai saksi dalam laporannya? Di lain kisah, apa alasan Sunan Kalijaga meminta Lisa Mariana dan Ridwan Kamil untuk secepatnya melakukan tes DNA? Dan seperti apa tanggapan Tony RM terkait somasi Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengakuan Revelino Tuase sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana menjadi angin segar bagi Ridwan Kamil yang sebelumnya membantah tegas klaim Lisa Mariana jika ia adalah ayah biologis dari CA, putri yang telah dilahirkan mantan model itu. Bahkan, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, berencana untuk menjadikan Revelino sebagai salah satu saksi dalam laporannya di Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Lisa Mariana. Lantas sudahkah terjalin komunikasi antara kubu Ridwan Kamil dengan kubu Revelino Tuase? Dan benarkah kubu Ridwan Kamil akan meminta bukti pendukung yang dipunyai oleh kubu Revelino? Pak Ridwan Kamil benar melaporkan tanggal 11 April 2025. Langsung Pak Ridwan Kamil yang melaporkan, saya dampingin. Nah, yang dilaporkan itu tentang peristiwa tindak pidana pasal 51, pasal Yunto pasal 35, pasal 48, Yunto pasal 32, pasal 45, Yunto pasal 27A, Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024 terhadap orang yang diduga, kan ini sekali lagi ya, yang diduga menyebarkan seolah-olah dirinya mempunyai anak dengan Pak Ridwan Kamil ke publik tanpa ada data hukum, tanpa ada putusan pengadilan yang merugikan nama baik Pak Ridwan Kamil, baik pribadi maupun keluarga. Kami laporkan inisial LM diduga. Tentu untuk saat ini Pak Ridwan Kamil memilih jalur hukum, itu pasti. Namun tidak tertutup kemungkinan ada dialog terbuka, dialog ruang. Kami kasih ruang kok kepada inisial LM, kami kasih ruang. Kami kasih ruang sepanjang yang bersangkutan beritikat baik. Kalau kami tidak terlalu komentar terlalu jauh terkait apa yang disampaikan oleh pengacara si R ya, Revelino kalau tidak salah ya. Tetapi pengakuan yang disampaikan oleh Revelino, yang disampaikan oleh kuasa hukum itu menarik sebetulnya. Berarti kedudukannya Revelino bisa jadi saksi dalam perkara ini gitu loh. Apa itu? Apa yang dialami sendiri, apa yang dia ketahui. Nah, tentunya ini akan kami sampaikan ke Bareskrim Mabes Polri, ada temuan.
Nah, ini sebetulnya mempermudah pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material. Karena ada pengakuan. Jadi kedudukan pengakuan di sini menjadi saksi. Saksi kan di dalam KUHP itu kan nomor 1 ya kedudukannya. Nah, itu tentunya akan kami sampaikan ke Bareskrim nantinya. Di dalam perdata pun pengakuan ini menjadi salah satu alat bukti yang sah. Tapi kalau pidana, dia kedudukannya menjadi keterangan saksi nantinya. Akan kami koordinasikan dengan pihak penyidik sejauh mana kebenaran ini dan bukti-bukti apa yang ada di pihak dari pengacaranya. Juga kami minta. Ya, kami berhak untuk meminta juga. Nggak ada komunikasi satupun ya. Dan kami juga nggak ada kepentingan dengan mereka. Kami hanya meluruskan berdasarkan pengakuan dari klien kami, ya kami sampaikan apa adanya. Begitu ya, oke ya. Dan jika benar pengakuan yang diungkapkan oleh Revelino Tuase, jika ia adalah anak biologis dari putri yang dilahirkan oleh Lisa pada Januari 2022 lalu, maka hal itu dengan sendirinya telah menggugurkan klaim Lisa jika Ridwan Kamil lah ayah biologis dari buah hatinya itu. Kubu Ridwan Kamil pun juga berharap agar polisi pun segera menangani laporan mereka, termasuk memanggil Revelino sebagai saksi, agar kasus ini pun segera tuntas dan tidak terus-menerus menjadi bola liar yang merugikan klien mereka. Lantas, bagaimanakah dengan kesiapan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA tersebut? Kalau itu benar, ini sekali lagi ya, kalau itu benar bahwa dia ayah biologisnya, sebetulnya kan terbantahkan bahwa Ridwan Kamil ayah biologis. Tetapi sekali lagi kami menghormati proses hukum. Apa itu karena kami sudah laporkan ke Bareskrim. Nah, tentunya menjadi kewenangan Bareskrim nanti untuk memanggil orang tersebut. Ya, kalau Bareskrim minta untuk tes DNA pada akhirnya, ya harus siap. Kami pun harus siap. Sepanjang diminta oleh penyidik, untuk membuka tabir ini, Pak RK perlu kami garis bawahi siap untuk melakukan tes DNA kapanpun diminta. Kalau ini kan kita lihat ya, saya juga belum tahu apa bukti mereka, apa yang mereka punya. Saya hanya dengar dan melihat di tayangan bahwa mereka punya percakapan antara LM dengan klien mereka. Ada percakapan yang memang mengarah ke sana. Nah, ini kan dianalisis nanti oleh penyidik sejauh mana kebenarannya. Apakah ini benar atau tidak? Tentunya nanti ya ngarahnya terakhirnya adalah tes DNA. Itu kan upaya terakhir ya. Tetapi paling tidak ini membantu pihak kepolisian, penyidik, ada titik terang. Ada orang yang mengaku. Nah, tentu pengakuan ini kan ada didalami oleh pihak penyidik. Benar nggak ini? Kan begitu. Kronologisnya seperti apa? Kalau kami ngelihat ya, ini saya lihat ya, kami kan punya saksi. Saksi itu inisialnya A. Ini circle dari LM juga sebetulnya yang menyampaikan kepada kami, dan kami sudah sampaikan ke Bareskrim juga bahwa ini matching sebetulnya apa yang disampaikan oleh pengacara Revelino kemarin, bahwa memang ada percakapan antara LM dengan saksi kami. Di dalam pernyataan tersebut, dalam keterangan saksi, di dalam percakapan melalui IG kalau tidak salah, itu kok hampir mirip dengan pertanyaan atau pernyataan dari pengacara Revelino. Dan itu yang meyakinkan kami, jangan-jangan benar apa yang disampaikan mereka gitu loh. Kalau itu benar berarti terbantahkan dong sebetulnya. Tapi sekali lagi, kita hormati proses hukum. Menanggapi keinginan kubu Ridwan Kamil untuk menjadikan Revelino sebagai salah satu saksi terkait laporannya terhadap Lisa Mariana di Mabespori, pengacara Revelino pun menyambutnya dengan tangan terbuka. Bahkan ditegaskannya jika klien mereka pun sangat kooperatif dan siap sepenuhnya membantu pihak lain. Dalam hal ini, kubu Ridwan Kamil jika membutuhkan keterangannya. Hal ini pun semata-mata dilakukan Revelino agar kasus ini pun menjadi terang benderang. Lantas benarkah kubu Revelino Tuase juga mendukung penuh langkah hukum yang telah diambil oleh kubu Ridwan Kamil? Jadi begini, klien kami itu sangat kooperatif dan sebagai warga negara yang baik, dan berdasarkan dia telah berstatement berdasarkan pengakuan yang disampaikan kepada kami. Artinya bila mana ada pihak yang memerlukan keterangan klien kami, tentu kami akan memenuhi itu.
akan membantu biar ini menjadi terang dan jelas. Itu sangat singkat sebetulnya ya. Pada saat itu LM itu berkunjung ke kafe klien kami yang berada di Pamulang ya, itu di tahun 2021. Nah, setelah itu mereka menjalin komunikasi dan ada hubungan asmara dengan klien kami. Karena ini yang menarik ya, tolong disampaikan juga dikoreksi kepada pihak sana bahwa begini, awal dari pertemuan dan perkenalannya itu kan di 2021 ya, 2021 artinya intens komunikasinya, artinya mereka beberapa kali ke hiburan malam sampai nginep di sebuah hotel di daerah Sentul, setelah itu nginep lagi di hotel di daerah BSD Tangerang, artinya sering lah, artinya nggak ngerti lah apa nginep di hotel itu apakah mereka main gundu apa main bercocok tanam, kita tidak ngerti. Yang jelas informasi selanjutnya klien kami diberikan informasi oleh LM ini di awal Mei 2021 masuk akal. Boleh teman-teman nanti hitung. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Anak itu lahir 22 Januari 2022. Masuk akal tidak? Ini yang masuk akal. Jangan ketemu di Juni, 2 minggu kemudian hamil. Hitung, berani nggak LM itu menunjukkan bukti riwayat bekas dia periksa USG. Ini udah luar biasa sesat dan menyesatkan seperti yang kami sampaikan. Saya setelah mendapatkan informasi bahwa pihak RK telah menempuh jalur hukum, ya kami sangat mengapresiasi dan mendukung biar menjadi pembelajaran juga. Dan di saat konferensi pers pertama kami, awal kami muncul, kami sudah mengultimatum dan mengingatkan, hati-hati dia sedang menyiapkan lilitan lehernya sendiri. Nah cuman nanti, hati-hati, kita buktikan nanti ya, proses hukum ini nanti. Kita lihat nanti, kalau nggak nangis darah itu nanti LM itu. Nah maksud saya, mumpung masih ada kesempatan, kan begitu. Apa susahnya dia kalau mau mengakui kesalahan? Kenapa? Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena saya kasihan, saya khawatir nanti pengakuan dari klien kami ini terbukti bahwa itu adalah anak, bagaimanapun itu adalah ibu dari anak klien kami. Ditegaskan pula oleh sang kuasa hukum, sejatinya klien mereka sejak awal sudah ingin bertanggung jawab bahkan siap menikahi Lisa Mariana. Namun hal itu pun gagal terwujud lantaran tindak tanduk mantan model majalah dewasa tersebut yang ternyata sulit dikendalikan. Lantas apa alasan utama Revelino Tuase berani mengakui dirinya sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana? LM nggak ngerti misi dia apa, dia kan ngerti. Coba tanyakan sama dia, kenapa dia kok bisa yakin, kan begitu. Kenapa nggak ngaku anak saya berdua aja kalau begitu. Ini panggilan hati ya, karena merasa bahwa anak tersebut adalah anak daripada klien kami sebagai ayah biologisnya. Dorongan dari keluarga besarnya, khususnya orang tuanya, bahwa menyampaikan ngelihat isu ini yang sudah hangat dan beredar, artinya tabir ini perlu dibuka. Ini dorongan dari keluarganya, khususnya ibunya. Nah, kamu harus memberikan dan meluruskan informasi ini. Karena kasihan, ada pihak yang terzolimi. Begitu kan? Ada pihak yang dirugikan. Bukankah itu adalah anak kamu, kata orang tuanya. Sekarang waktunya nak, kamu harus muncul. Dari awal ikatan mereka berdua ini sempat mau nikah mereka berdua ini. Sudah kenal dengan orang tuanya. Sempat awalnya ada mau pernikahan, cuman hal itu klien kami sempat berubah pikiran karena karakternya LM ini, yang mohon maaf mungkin agak susah dikendalikan. Kalau untuk jadi istri agak mungkin dia pertimbangkan kan, cuman faktanya dia mengakui udah hamil daripada anak klien kami dan itu tidak pernah dibantah. Ya klien abang sempat nge-DM LM nggak sih bang? Iya dong, kan kemarin kita pada saat konferensi pers awal itu kita tunjukkan komunikasi DM-nya, komunikasinya seperti apa. Ya artinya gua lagi mabuk saat itu katanya. Ya alasan dia, kan lu yang ngakuin hamil bahwa itu anak saya, kenapa lu sekarang jadi berubah? Udah tolong hapus katanya. Komentar-komentar lu minta tolong. Ya berarti kan dia tahu dan sadar ada apa, kan begitu. Ya cuman silahkan kalian tanyakan kepada pihak sana lah. Kalau dia tidak mau bertanggung jawab, mungkin hari ini kami tidak diberikan kuasa. Kan begitu. Dia abaikan aja, ngapain? Itu kan aib, buat malu. Ini kan tahu orang sedunia ini bakal tahu se-Indonesia ini perkara ini begini. Kalau saya jadi dia, kalau nggak mau tanggung jawab, buat apa? Lebih baik saya ngumpet selimut. Apa keuntungannya buat klien kami? Nggak ada. Yang ada dia rugi, kena bayar jasa kami, kan begitu.
Kan dari awal kita udah sampaikan kami siap untuk dilakukan tes DNA kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau memang besok ada panggilan untuk tes DNA, ya kita laksanakan, apa susahnya. Sementara itu, lewat laman sosial medianya, Lisa pun tiba-tiba saja berbicara lebih bijak dengan mengakui masa lalunya yang tidak baik-baik saja. Meski begitu, Lisa pun juga menegaskan posisinya sebagai seorang ibu yang akan terus memperjuangkan hak-hak darah dagingnya. Lantaran ia percaya betul jika kebenaran pasti akan terungkap sebagaimana mestinya. Semua manusia itu punya masa lalu, dan termasuk masa laluku tidak bisa dibilang baik. Aku cuma mau kalian melihat aku dari sisi aku adalah seorang ibu gitu. Terlepas dari statement ini kalian akan bully aku, membody shaming aku nggak peduli. Semua nggak peduli. Tapi yang kalian harus tahu, kebenaran akan selalu terungkap. Sekali lagi, kebenaran akan selalu terungkap. Dari langkah pihak Ridwan Kamil yang akan menjadikan Revelino sebagai saksi dalam laporannya. Lantas, apa alasan Sunan Kalijaga meminta Lisa Mariana dan Ridwan Kamil untuk secepatnya melakukan tes DNA? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Meski tidak berada dalam posisi sebagai kuasa hukum dari salah satu pihak, namun gonjang-ganjing kasus dugaan perselingkuhan antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil membuat pengacara ternama Sunan Kalijaga turut merasa prihatin. Karena itulah, Sunan pun mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi agar kasus ini pun tidak merentang panjang dan menyeret keluarga dari kedua belah pihak. Sementara itu, rekan Sunan Kalijaga Agustinus Nahak juga menilai masalah ini pun sebaiknya segera diselesaikan melalui tes DNA. Karena tanpa pembuktian tersebut, perkara ini pun akan terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika dari tes DNA itu terbukti anak tersebut adalah anak biologis Ridwan Kamil, maka yang bersangkutan pun harus siap untuk memfasilitasi keberadaan anak tersebut, termasuk soal hak warisnya. Pertama-tama sekali lagi kami prihatin dan kami juga mendorong supaya para pihak ini bisa duduk bersama mencari satu solusi. Karena kan tidak baik ya kalau dikonsumsi oleh publik berkepanjangan. Masing-masing punya keluarga. Pihak yang berseteru ini punya keluarga. Jadi alangkah lebih baiknya ya komunikasikan dengan baik. Kalau nggak salah kemarin saya lihat juga pihak dari kuasa hukumnya Lisa juga menyampaikan mereka juga terbuka untuk melakukan silaturahmi di luar daripada proses hukum. Ya, saya bilang itu baiklah gitu. Bahwa saya juga berharap dan menginginkan kegaduhan ini tidak berlarut-larut karena tidak baik. Perkara Lisa dan RK itu kan kalian tahu semua bahwa di media sosial ini sangat viral. Artinya bahwa si pihak perempuan atau si Lisa sendiri sudah menyatakan, sudah muncul ke media bahwa dia juga mau membuktikan bahwa anak ini adalah anak RK, dilakukanlah tes DNA gitu loh. Cara somasi itu adalah mau minta kepada RK untuk bersama-sama untuk melakukan tes DNA tersebut. Saran dari kita kemarin kan mau diselesaikan. Tapi kalau menurut saya sebagai seorang praktisi hukum bahwa perkara ini kalau selesai itu dengan cara membuktikan bahwa anak ini anak siapa. Selama tidak ada pembuktian tes DNA, perkara ini akan terus berjalan dan tidak akan pernah ada akhirnya. Jadi biar ada penegakan hukum dan ada keadilan. Artinya kalau memang anak ini terbukti tes DNA itu adalah anak biologis daripada RK, RK harus siap untuk memfasilitasi, bahkan termasuk juga sebagai ahli waris. Karena putusan MK, anak di luar pernikahan itu adalah anak biologis yang sah menurut undang-undang dan dia mendapatkan hak yang sah seperti anak di bawah pernikahan. Itu putusan MK. Jadi tidak bisa kita bantah karena ini hukum positif.
Kalau siapapun kalau memang di negara ini hidup, siapapun itu kalau memang si bapak menanamkan bibit di mana-mana, lalu dibukti bahwa ini anak biologisnya, dia tidak bisa menghindar bahwa dia adalah seorang bapak biologis yang harus bisa memfasilitasi masa depan anaknya, biaya hidupnya, bahkan kalau si bapak meninggal dunia, dia mendapatkan waris yang sama seperti anak-anak di bawah pernikahan. Agustinus Nahak juga menyoroti hubungan suka sama suka antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, alias tidak terikat hubungan pernikahan. Karena itulah, negara pun harus hadir untuk menjamin hak perdata anak yang hanya bisa dipenuhi jika tes DNA membuktikan bahwa Ridwan Kamil ayah biologis dari si anak. Namun, jika hasilnya bertolak belakang, maka berarti Lisa pun harus menerima konsekuensi hukumnya lantaran dianggap telah memberikan keterangan palsu, penipuan, dan juga pemerasan dengan ancaman hukuman yang tidak ringan. Ya karena ini urusan hubungan sama si anak. Karena mereka dua tidak ada hubungan hukum perkawinan antara si bapak sama si ibu ini kan. Ini yang membicarakan soal masalah hak anak. Karena negara hadir ketika anak ini harus memiliki hak keperdataan. Dan hak keperdataan itu terpenuhi ketika tes biologi, tes DNA dan menyatakan si bapak adalah bapak biologis. Kalau bukan bapak biologis, bisnis Lisa itu bisa dilaporkan, memberikan keterangan palsu, bisa penipuan, bisa ada unsur pemerasan dan lain sebagainya. Tapi selama itu terbukti bahwa anak biologis, Lisa duduk tenang saja. Anak mendapatkan hak yang sama seperti anak seorang ibu yang di bawah pernikahan. Menelaah alasan Sunan Kalijaga yang meminta Lisa dan Ridwan Kamil untuk secepatnya melakukan tes DNA. Lalu seperti apa tanggapan dari Tony RM terkait somasi Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Langkah Lisa Mariana yang membongkar bukti-bukti perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil serta mensomasi mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat tersebut ternyata mendapat sorotan dari praktisi hukum Tony RM. Di mata Tony, bukti-bukti yang dipaparkan Lisa dan tim kuasa hukumnya belum cukup kuat untuk menjadi bukti yang sahih dari dalil perselingkuhan yang diklaim oleh Lisa Mariana, lantaran semuanya pun masih bersifat sepihak. Begitupun terkait klaim Lisa Mariana yang mengaku memiliki anak dari perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil. Lantaran klaim tersebut tidak disertai bukti-bukti otentik, baik secara biologis maupun secara hukum yang bisa saja membuktikan jika Ridwan Kamil lah ayah biologis dari anak tersebut. Saya melihatnya bukti-bukti yang ditampilkan oleh Lisa ini belum membuktikan bahwa itu ada perselingkuhan. Apa bukti yang ditampilkan? Misalnya bukti ada video call ya, saat itu minta video call seks atau minta video sur ya. Nah, itu kan bukan bukti ada persetubuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan anak? Apakah itu anak Ridwan Kamil atau tidak? Ya, atau bukan dengan bukti-bukti yang ditampilkan? Apalagi untuk membuktikan anak kan? Jelas bukti-bukti yang ditampilkan Lisa ke publik itu tidak membuktikan bahwa itu adalah anaknya Ridwan Kamil. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.